Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Laksmindra. Kali ini kita akan belajar tentang 3 bidang yang cukup menarik di bidang fisiologi hewan, yaitu hematologi, uji kimia darah, dan uji fungsi organ. Video ini juga akan melengkapi kuliah daring dari fisiologi hewan terapan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi terlebih dahulu dan cakupannya. Yang pertama adalah hematologi, dari kata hematos artinya darah dan logos artinya ilmu. Jadi hematologi adalah cabang ilmu di bidang fisiologi hewan yang mempelajari segala hal tentang sel-sel darah, baik eritrosit, limfosit, trombosit maupun sumsum tulang atau bone marrow, di mana bone marrow merupakan tempat pembentukan sel-sel darah merah, sel-sel darah tersebut ya. Semua sel darah dibentuk dari bone marrow atau dalam istilahnya adalah hematopoiesis. Kemudian yang kedua adalah mengenai uji kimia darah atau bahasa internasionalnya adalah blood chemistry panels atau blood chemistry test. Ya, bidang ini membahas komponen lain dari darah, yaitu komponen cair, bisa berupa serum maupun plasma. Kita ingat lagi ya, apa perbedaan serum dan plasma? Ya, kalau serum itu adalah cairan darah yang sudah tidak mengandung zat antikoagulan. Jadi dalam pembuatannya pada saat sampling darah ya, wadahnya atau tub ya, itu tidak perlu diberi zat antikoagulan seperti EDTA atau heparin atau natrium sitrat dan seterusnya. Jadi darah langsung diambil dari subjeknya, dari hewan, kemudian didiamkan beberapa saat, nanti akan terjadi proses koagulasi, kemudian sampel darah tersebut disentrifus, maka akan terpisah antara cairan dan sel-sel darah yang sudah terkoagulasi. Nah, cairan tersebut disebut serum. Nah, sedangkan plasma, jika dalam proses koleksi darah tadi kita menambahkan zat antikoagulan terlebih dahulu, baru kemudian disentrifus, maka cairan yang terbentuk di situ adalah plasma. Nah, apabila sampel darah hasil sentrifus tersebut kemudian kita gocok kembali, maka akan tercampur lagi menjadi whole blood seperti darah pada kondisi awal sebelum disentrifus. Masing-masing serum atau plasma ini memiliki keuntungan dan kekurangan sendiri-sendiri ya. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut di uji kimia darah. Kemudian ada istilah lagi serologi. Serologi juga mempelajari tentang serum, tetapi ini khusus untuk penelitian-penelitian atau kajian di bidang imunologi, misalnya untuk mempelajari tentang antibodi ya, imunoglobulin maupun protein-protein dan senyawa lain ya, bisa komplement, bisa sitokin dan seterusnya yang terkait dengan bidang imunologi. Yang ketiga adalah uji fungsi organ atau organ function test, organ function evaluation. Ini merupakan metode untuk mempelajari kinerja dari organ-organ atau sistem biologis, di mana salah satu sampel biologis yang sering digunakan adalah darah, tapi tidak melulu darah ya yang bisa dilakukan dalam uji fungsi organ ini, bisa cairan-cairan yang lain, misalnya urin ya, atau cairan ketuban, cairan amnion bisa, kemudian cerebrospinal, cairan yang ada di dalam otak dan sumsum, atau bisa juga dari droplet ya, dari cairan tubuh yang keluar dari saluran pernapasan maupun saluran pencernaan. Kemudian juga bisa menggunakan asites atau cairan yang terbentuk di dalam rongga tubuh, atau influx dari limfe juga bisa, atau menggunakan semen ya, cairan spermatozoa yang bercampur dengan kelenjar-kelenjar lain yang mendukung kehidupannya. Selain itu juga bisa diperoleh dari
bahan-bahan atau sumber yang bukan cairan, yang misalnya sel atau jaringan, ya, atau sampel organ yang diambil pada saat kondisi hidup atau biopsi, ataupun bisa diambil setelah subjek atau hewan dalam hal ini sudah dinekropsi. Ya. Kemudian keterkaitan satu sama lain, sering masih bingung loh, ini termasuk uji kimia darah atau hematologi gitu ya. Jadi sudah diterangkan di depan tadi, kalau hematologi adalah membahas tentang sel-selnya, kemudian untuk kimia darah adalah cairannya. Kemudian keterkaitan antara uji fungsi dan kimia darah. Uji fungsi dapat digunakan dapat menggunakan sampel dari cairan darah, maka uji kimia darah merupakan salah satu metode untuk uji fungsi organ. Ya, tadi sudah dijelaskan. Tetapi uji fungsi organ tidak harus menggunakan darah, ya, karena organ tidak semuanya berkaitan dengan darah. Misalnya uji fungsi paru, ya, bisa menggunakan spirometer atau respirometer, gitu ya. Tetapi juga bisa menggunakan darah, misalnya untuk melihat gambaran kadar oksigen maupun karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Jadi saling ada keterikatan antara ketiga komponen yang ada tadi, hematologi, uji kimia darah, dan uji fungsi organ. Oke, kemudian kepentingan, ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai berbagai macam penelitian. Ada penelitian biologis, ada penelitian medis, ya. Medis biasanya digunakan untuk istilah kedokteran manusia, ya. Kemudian juga kedokteran hewan atau veteriner, atau juga untuk kepentingan peternakan, ya, di husbandry itu juga perlu kajian tentang hematologi, kimia organ, kimia darah dan fungsi organ. Juga tentu saja di penelitian biomedis dan praklinis, gitu ya. Jadi di ketiga bidang ini bisa merupakan metode untuk berbagai macam penelitian tadi. Nah, demikian yang bisa disampaikan oleh Bulak. Untuk keterangan selanjutnya kita akan membahas di video yang berikutnya, ya, atau di kelas nanti akan disajikan bisa dengan tayangan PowerPoint, ya. Kemudian ada e-book, ada jurnal, atau mungkin juga animasi-animasi yang dapat kita peroleh di sumber-sumber internet yang lain, ataupun bisa berdiskusi dengan penulis. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.